Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Solia Rizky, biasa dipanggil Kiki. Selamat datang Mbak Nila dari Angkatan 2017 sebagai narasumber di podcast episode pertama kali ini dengan judul KKN di masa pandemi. Mari kita buka podcast episode pertama kita dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, gimana nih Kak kabarnya Mbak Nila sekarang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Oh iya, selamat ya Mbak karena udah menyelesaikan pendadarannya. Gimana nih perasaannya Mbak Nila udah menyelesaikan pendadarannya? Alhamdulillah lega. Makasih. Iya Mbak. Oke, langsung masuk ke Maaf pertanyaannya. ini sedikit putus-putus. Oh iya. Oh ya, mungkin di sini teman-teman ada yang belum tahu nih Kak, apa itu KKN. Mungkin Mbak Nila bisa menjelaskan apa sih KKN itu? Oke. KKN itu adalah suatu kegiatan mahasiswa di mana mahasiswa tersebut akan mengabdi pada masyarakat. Oke, untuk KKN sendiri itu kelompoknya dipilih dosen atau kita sendiri sih Kak yang milih? KKN itu dipilihkan langsung oleh LPPM. Jadi KKN itu ada lembaganya gitu dan mereka sendiri yang pilih. Dan biasanya satu kelompok itu beda-beda jurusan dan beda fakultas juga biasanya. Berarti itu lingkupnya bisa seluruh fakultas ya? Ya, bisa seluruh fakultas, beda Kalau jurusan. beda jurusan. Kalau di luar fakultas berarti enggak ya, Mbak? Bagaimana? Tadi kan pembagian kelompoknya itu secara acak di sebagian fakultas ya. Kalau selain fakultas bisa nggak sih, Kak? Iya, bisa. Jadi, maaf, di sana putus-putus nggak ya? Iya, Kak. Nggak apa dilanjutin Um, aja. Bentar. Oh iya. Gimana? Tadi kan KKN pembagiannya secara acak, lingkupnya fakultas bisa ya, Kak? Kalau di luar fakultas itu bisa nggak sih, Kak? Jadi temennya kelompok kita itu bisa Uh, dari luar fakultas kita. oh iya, bisa. Bisa banget. Bisa. Malah biasanya emang luar fakultas. Hmm, Biasanya luar fakultas. Diacak sih, ada yang satu prodi, ada juga yang di luar fakultas. oke, oke. Kemarin Mbak Nila tempat KKN-nya di mana ya? Kemarin Mbak KKN-nya di Gejayan, di dekat UNY. Jadi Tempat masih KKN. daerah kota. Oh, oke, oke. Terus tempat Iya. KKN-nya itu dipilihin UAD lagi atau kita sendiri yang milih, Kak? Tempat KKN, dosen pembimbing, dan kelompok itu semua dipilihkan oleh lembaganya. Lembaga KKN Universitas. Oh, seperti itu. Terus kalau KKN di masa pandemi sama sebelum pandemi itu ada perbedaannya nggak sih, Kak, pemilihan tempatnya? Kalau untuk masa pandemi ada.
Jadi kalau tempat mungkin nggak ada ya, cuman sistemnya jadi beda gitu. Yang biasanya ada yang biasanya full offline, jadi diadakan setengah 50-50 gitu. Ada yang online, ada yang offline, dibatasi kegiatan offline-nya. Jadi KKN tuh ada dua. Jadi KKN tuh ada dua jalur, ada jalur reguler sama alternatif. Kalau misalnya jalur reguler itu masanya 1 bulan full di hari libur. Di hari libur semester 7. Terus Kalau keunggulan misalnya dilanjutin kalau aja dulu, Kak. misalnya kalau misalnya KKN alternatif itu masanya 2 bulan. Tempatnya masih daerah Jogja dan dekat dari daerah kampus. Terus 1 hari itu minimal 2,5 jam. Kalau keunggulannya alternatif itu dia bisa disambi dengan kuliah semester 7. Jadi kalau KKN alternatif itu kita kuliah bisa disambi sama KKN. Dan jatuhnya lebih cepat dapat nilainya dan lebih cepat proses selesainya gitu, selesai studi S1-nya. Terus kalau reguler keunggulannya itu waktunya itu hanya 1 bulan kan. Kalau alternatif 2 bulan, kalau misalnya reguler itu hanya 1 bulan. Cuman ya itu agak jauh dan kadang kalau misalnya masa pandemi kayak gini bolak-baliknya itu jadi capek gitu, soalnya jauh kan. Soalnya kalau pandemi reguler itu nggak boleh tinggal di tempat, jadi tetap harus bolak-balik kampus. Oke, Kak. Pertanyaan selanjutnya nih. Syarat ikut KKN itu apa aja sih, Kak? Kalau syarat untuk KKN itu yaitu tahsin dan lulus TBK. Nilai Nilai minimalnya TBK berapa? minimalnya B. Kalau misalnya kurang dari B belum boleh ikut KKN. Dan SKS-nya juga sih. SKS minimal per prodi itu ada, kalau nggak salah biologi itu minimal 140 atau berapa gitu. Pokoknya ada sendiri gitu. Tanpa nilai D. Untuk syarat IP ada nggak sih, Kak? Kalau syarat IP nggak ada, yang penting tanpa nilai D dan beberapa nilai C. Terus program kerja KKN itu apa aja sih, Kak, biasanya? Kalau untuk program KKN itu ada dua, ada yang tematik dan ada yang individu. Kalau yang individu itu dibagi lagi menjadi 4. Ada yang sesuai dengan bidang, terus ada yang kalau misalnya KKN itu ada 2 program, ada program tematik dan ada program individu. Kalau program individu itu dibagi lagi menjadi 4, program sesuai bidang, keagamaan, dan olahraga. Kalau program tematik itu dipilih atau temanya itu dari kampus. Misalnya kalau COVID-19 kayak gini, itu programnya yang pilih kampus. Biasanya kalau COVID-19 kayak gini, programnya ya buat hand sanitizer, buat disinfektan, terus ya yang gitulah yang berhubungan dengan pandemi. Oke, untuk program kerja kelompok Mbak Nila dulu apa? Kalau program kerja kelompok itu kan dipilihkan kan dari pihak kampus. Jadi kita ngikut dari kampus. Kalau dari kampus itu biasanya ada yang UMKM, terus UMKM di masa pandemi, terus pendidikan atau pengetahuan tentang masker yang baik dan benar, kayak gitu. Yang hand sanitizer.
Hmm. Oke, sekarang masalah dana nih Kak. Berapa sih dana yang diperlukan saat KKN? Keseluruhan kegiatan KKN. Kalau untuk seluruh kegiatan KKN, satu individu itu biasa pendaftarannya dimintai 700.000 rupiah. Jadi 700.000 rupiah itu nanti digunakan untuk kita melaksanakan program KKN. Jadi kalau misalnya ada program KKN itu baik individu maupun tematik itu pakai uang yang 700.000 itu. Nanti 700.000 itu ditransfer ke pihak lembaga kampusnya, pihak KKN-nya, lembaga KKN-nya. Terus nanti uang itu dikembalikan ke kita dalam bentuk udah terkumpul banyak anggota kita. Misalnya anggota kita 9, ya 700 kali 9 gitu. Nanti uang itulah yang digunakan untuk program. Semuanya itu dapat 750.000 atau ada perbedaan ya Kak? Maksudnya kadang ada yang dapat lebih dari itu, ada yang kurang dari itu. Kalau misalnya maaf tadi itu 700.000 ya, bukan 750. Kalau misalnya alternatif biasanya 700 sih. Bukan per individu. Jadi 700 itu dijadiin satu kelompok. 700 misalnya kali 9. Itu totalnya untuk satu kelompok, terus dijadiin untuk program. Nah, kalau misalnya ada kelebihannya, biasanya dikembalikan ke universitas. Atau biasanya juga sesuai DPL-nya sih. Kadang ada yang dikembalikan ke kita lagi, ada juga yang dikembalikan univ. Kalau misalnya untuk reguler, kayaknya dikasih lebih deh. Tidak hanya 700 per individu. Maksudnya uangnya tuh lebih banyak daripada alternatif. Jadi dikasih lebih gitu. Oke, setelah KKN yang dilakuin Mbak Nila itu apa aja? Bikin laporan atau ujian kah? Kalau selepas KKN, biasanya itu ngerjain laporan dulu. Jadi satu laporan itu satu kelompok. Setelah ngerjain laporan, biasanya ada ujian sih. Tapi kemarin karena pandemi itu nggak ujian. Karena biasanya ujiannya itu secara langsung. Jadi kemarin ujiannya ditiadakan untuk angkatan 2017. Terus suka duka Jadi KKN cuma ngerjain laporan. menurut Mbak Nila itu apa aja sih? Kalau suka dukanya, yang pertama sukanya itu kita lebih dapat pengalaman ya, berbaur di masyarakat Jogja gitu. Terutama bagi orang luar Jawa sih, berbaur dengan orang Jawa di Jogja gitu. Pengalamannya itu sukanya. Kalau yang dukanya, ketika kita dapat kelompok yang nggak kompak itu biasanya kewalahan sendiri gitu. Biasanya ya agak gimana gitu. Itu sih dukanya. Kalau misalnya dapat yang kompak, enak kok. Terus cara nanganin ada anggota yang nggak kompak itu gimana, Kak? Biasanya kalau kelompok kita itu dulu jadi dibagi per job desk. Jadi satu orang itu ada job desk-nya sendiri-sendiri. Jadi ada tanggung jawabnya sendiri. Jadi semuanya tuh harus ngelakuin kerja sesuai dengan job desk-nya. Jadi bisa adil gitu. Terus aspek yang dinilai dari kegiatan KKN tersebut itu apa aja sih, Kak? Aspek nilainya yaitu ada penilaian dari RT RW, dari masyarakat, kemudian dari pengumpulan laporan. Jadi laporan kita itu kayak gimana, terus dari RT RW itu gimana, terus nanti itu dijadiin satu, terus dijadiin ke nilainya, nilai sesungguhnya. Ada nilai minimalnya nggak, Kak, untuk aspek-aspek tersebut? Nggak ada sih, pure nilai yang diberikan ke kita. Kan nanti masyarakat nilai kita. Terus nanti DPL dari laporan itu juga nilai kita. Terus pure dari situ nilai kita itu. Nilainya itu per individu, bukan per kelompok.
Untuk nilai KKN itu tersendiri itu ngaruh nggak sih Kak di IPK? Ngaruh. Jadi KKN itu ada 4 SKS. Kalau tahun 2017 itu KKN ada 4 SKS. Jadi itu ada nilainya dan itu ngaruh di IPK. Menurut Mbak Nila, perbedaan KKN di masa pandemi sama sebelum pandemi itu apa aja sih Kak yang paling berpengaruh? Yang paling berpengaruh itu kegiatannya sih. Kalau kalau misalnya nggak di masa pandemi, kegiatan itu full boleh secara offline. Jadi boleh bertatap muka secara langsung dan kita juga bisa maksimal gitu dalam menyelesaikan program. Tapi kalau misalnya masa pandemi kayak gini, kita terbatas. Kadang-kadang pihak desa atau masyarakat sana belum seberapa mengerti tentang kayak Google Meet, Zoom gitu. Jadi kita nggak susah komunikasi sama mereka. Paling mentoknya itu WA. Terus kalau misalnya daerahnya agak jauh dari kota itu sinyalnya juga agak susah. Jadi kita mau nggak mau kadang ada salah satu teman yang ke sana eh, bawa laptop gitu terus nyediain Zoom dari kita gitu. Anak-anak suruh nge-Zoom di laptop kita gitu. Itu sih ya perbedaan paling berpengaruhnya. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin ada masukan, saran, atau tips untuk KKN di periode selanjutnya menurut Mbak Nila? Kalau menurut Mbak, sebaiknya kalau KKN selanjutnya itu masih pandemi kayak gini, lebih baik ambil yang alternatif. Karena apa? Karena kalau alternatif itu kita bolak-balik kampus itu agak deket dari, maksudnya lokasinya itu deket dari kota, jadi deket dari kos kita. Kalau misalnya kita pilih reguler, emang sih 1 bulan, tapi kita bolak-baliknya kan meskipun online kadang kan harus ke lokasi. Jadi kalau bolak-baliknya itu agak jauh, jadi capek di jalan gitu. Kalau alternatif kan deket gitu ya. Oke, baik. Udah gak terasa nih Mbak, podcastnya udah selesai aja. Terima kasih untuk Mbak Nila udah meluangkan waktu untuk podcast KKN episode pertama ini. Semangat terus Kak puasanya. Ya, makasih. Sama juga. Mungkin jika ada salah kata dari saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya Mbak. Terima kasih. Iya, maaf juga ya ini Assalamualaikum. putus-putus ya. Ya, gak apa-apa Mbak. Terima kasih ya Ya, Mbak. iya. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.